Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para sanak family hande tolan dimanapun Anda berada, masih di dalam nuansa Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini maupun Ramadan yang lalu. Masih suasana yang di teras sebuah masjid di sebuah kampung, dan selesai dari melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentunya kita semuanya layak muhasabah diri, yakni melihat, menengok ke belakang kembali dengan amalan-amalan kita, dan khawatir sekaligus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita terus optimis berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Para ulama senantiasa memadukan antara roja dan khauf, yakni roja berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khauf khawatir, mengkhawatirkan diri kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat sekalian, ada suatu hal yang mestinya kita bertanya kepada diri kita, pada kita semuanya, masing-masing pribadi bertanya, apa yang tersisa di dalam diri kita setelah berakhirnya Ramadan? Bekas-bekas apa, kebaikan-kebaikan apa yang tersisa setelah kita keluar dari Ramadan? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berakhirnya Ramadan, atau masih banyak tersisa, atau sedikit tersisa? Nah, terkait dengan hal ini kita perlu muhasabah diri kembali, yakni apakah kita semangat beribadah ketika hanya di bulan Ramadan saja, atau di bulan-bulan tertentu saja, wabil khusus karena ini pasca Ramadan. Apakah kita semangat Ramadan, semangat menjalankan ibadah hanya di bulan Ramadan saja? Ketika hal ini ditanyakan kepada seorang ulama, seorang ahli ilmu, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif, ya, ini seorang ulama, Al-Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah ta'ala, ketika ditanyakan perihal orang-orang yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan saja, beliau mengatakan mereka adalah kaum yang sangat buruk. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya hamba yang soleh adalah orang-orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun penuh. Subhanallah, teman-teman sekalian, para sanak family hande tolan dimanapun berada, ini adalah merupakan suatu athar atau suatu perkataan ulama salafus soleh yang sangat luar biasa, yang sudah semestinya menjadi pecutan cambuk bagi diri kita untuk introspeksi diri. Apakah kita beribadah? Apakah diri saya, apakah kita semuanya beribadah semangat hanya di bulan Ramadan saja? Ada 5 paling tidak amalan inti di bulan Ramadan yang kemarin kaum muslimin telah tunaikan, telah bersemangat melaksanakannya. Yang pertama adalah tentu saum Ramadan, yang merupakan wajib hukumnya. Di awal bulan Sya'ban kita senantiasa mendengarkan ceramah-ceramah, pembekalan ilmiah dari para guru-guru kita, yang mana menyampaikan sebuah ayat yang sangat agung, yang familiar di dalam bulan Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 183, yang menunjukkan bahwa perintah wajib akan hukum orang yang berpuasa.
dan juga merupakan rukun Islam. Oleh karena itu, amalan inti yang pertama adalah saum Ramadan. Yang kedua adalah kita qiyamul lail atau salat tarawih di masjid-masjid bersama kaum muslimin di tempat-tempat kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Seorang hamba sudah semestinya tiap hari tidak melalaikan daripada Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi, syukur mengkajinya dengan para guru-guru kita yang berada di manhaj salafus saleh. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah menggemarkan bersedekah, menggemarkan sedekah. Oleh karena itu, kaum muslimin berbondong-bondong betapa kita sangat menggembirakan melihatnya. Mereka gemar menyantuni orang yang berpuasa, menyiapkan iftar untuk buka puasa, bersedekah, membangun tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, amalan inti di bulan Ramadan yaitu berdoa. Banyak momen-momen yang mustajab, berpotensi mustajab untuk berdoa. Di sepertiga malam, di antara adzan dan iqamah, di antara menjelang waktu berbuka puasa dan sebagainya. Ini amalan inti yang mana dikerjakan oleh kaum muslimin selama bulan Ramadan, dan ini nampak syiar yang sangat agung yang jelas dilaksanakan oleh kaum muslimin dimanapun di ujung dunia ini pun. Ketika Ramadan masuk, maka benar-benar terasa oleh kita semuanya bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Para sanak famili handetolan dimanapun Anda berada, introspeksi diri kita adalah muhasabah sebagaimana yang disampaikan oleh ulama salaf tadi, yang mana menyampaikan sungguh buruk orang-orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Mereka orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh di sepanjang tahunnya. Billahi taufik. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keterbatasan kita, dengan ilmu kita yang minim, dengan pemahaman kita yang sangat minim terhadap ilmu agama ini, maka tidak ada jalan lain adalah kecuali kita menuntut ilmu, mengamalkan, menuntut ilmu, mengamalkan, berupaya mengamalkan semaksimal mungkin, menjaga warisan-warisan Ramadan, menjaga kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang 5 ini. Itulah peninggalan Ramadan, 5 amalan inti paling tidaknya yang harus senantiasa kita upayakan secara maksimal agar bekas-bekas Ramadan tetap membekas di diri kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan introspeksi diri ini yang mudah-mudahan juga nasihat bagi pribadi dan juga nasihat bagi keluarga terutama bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.